Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan luar angkasa. Yang pertama adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengitari sebuah bintang yang memiliki massa yang lebih besar daripada planet-planet lain. Contohnya ini matahari. Contohnya ini adalah bumi. Nah, dikarenakan matahari memiliki massa yang lebih besar daripada bumi, makanya bumi mengitari matahari. Dan matahari mempunyai gravitasi yang sangat besar sehingga menarik bumi. Dan bumi juga memiliki gravitasi yang saling tarik menarik. Oleh karena itu, bumi mengitari matahari. Itu adalah contohnya. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan apa itu satelit. Satelit adalah benda langit baik alami maupun non-alami yang mengitari suatu planet. Contohnya, satelit dibagi menjadi dua ya, satelit alami dan non-alami. Satelit alami itu contohnya yang terbentuk dari sendirinya. Contohnya bulan, Titan, Ganymede, dan lain-lain. Nah, satelit non-alami atau buatan dibagi lagi menjadi 5, yaitu satelit komunikasi. Yang pertama, satelit komunikasi. Satelit komunikasi diluncurkan untuk pelayanan radio dan televisi bagi manusia. Contohnya, misalnya penduduk bumi ini satelit komunikasi yang buat telepon ya. Contohnya, penduduk bumi di Indonesia ingin telepon dengan penduduk bumi di Amerika. Nah, untuk menelpon itu dibutuhkan kelancaran sinyal. Nah, kelancaran sinyal itu dibantu oleh satelit komunikasi ini. Nah, seperti itulah. Yang satelit komunikasi juga bisa buat radio dan televisi. Contohnya, jika ingin menonton televisi, layar gambar yang ada di televisi sekarang ini dibantu oleh satelit komunikasi. Misalnya ada reporter yang menyampaikan berita itu secara live. Nah, secara live yang berita itu disampaikan ke penonton di rumah dan dibantu dengan satelit komunikasi. Dan juga bisa juga untuk radio. Ya, itu untuk menyampaikan informasi kepada orang yang jauh-jauh pakai radio. Bisa juga pakai satelit komunikasi. Yang kedua itu satelit cuaca. Satelit cuaca ini diluncurkan untuk menunjukkan formasi awan yang menyeliputi permukaan bumi. Jadi satelit cuaca itu ada di atas bumi, di luar bumi yang mengitari bumi. Itu gunanya untuk membantu contohnya BMKG untuk melihat formasi awan di permukaan bumi. Jadi membantu kita untuk mengetahui ramalan cuaca di sekarang ini. Contohnya, misalnya ada satelit cuaca ingin ada di luar bumi, lagi mengitari bumi. Nah, seperti ini. Misalnya ini. Contohnya satelit cuaca. Satelit cuaca ini mengitari bumi terus. Nah, dalam mengitari itu dia melihat formasi awan dan memberitahu ke BMKG bahwa gambaran formasi awannya seperti ini. Nah, formasi awan itu diteliti lagi oleh BMKG untuk diketahui cuaca apa yang akan terjadi. Misalnya sangat berawan, nah itu akan berpotensi untuk hujan. Seperti itu. Yang ketiga adalah satelit navigasi. Satelit navigasi atau satelit transit diluncurkan untuk membantu navigasi di darat ataupun di laut. Contohnya pada saat kapal laut terjebak nih, dia bisa
kapal laut terjebak di cuaca yang buruk misalnya. Nah, awak kapal laut ini dapat menghubungi satelit navigasi ini melalui radio. Nah, kemudian satelit navigasi ini atau transit memberitahukan posisi kapal tersebut ke pihak yang berwenang dan memandunya keluar dari cuaca buruk. Seperti itulah. Jadi satelit navigasi itu membantu kita untuk memberitahu lokasi di darat ataupun di laut. Yang keempat yaitu satelit mata-mata atau satelit militer. Satelit mata-mata atau satelit militer ini gunanya untuk tujuan militer ya. Jadi misalnya untuk menyampaikan informasi kepentingan militer. Ya contohnya misalnya aja ya ada dua negara yang lagi perang. Nah, jika negara A meluncurkan satelit militer itu akan membantu negara A untuk kepentingan militer dalam berperang. Seperti itulah. Satelit yang terakhir yaitu satelit penelitian. Satelit penelitian ini digunakan untuk berbagai misi, misalnya penelitian dalam luar angkasa, penelitian tata surya, penelitian bumi, bulan, satelit, dan lain-lain. Dan juga untuk meneliti cuaca juga bisa. Jadi satelit penelitian ini dalam tujuan untuk agar peneliti-peneliti lebih mudah untuk meneliti luar angkasa. Nah, selanjutnya akan menjelaskan apa itu asteroid atau planetoloid. Asteroid dan planetoloid itu sebenarnya sama. Jadi asteroid atau planetoloid itu benda langit yang berbatu yang mengorbit matahari. Tapi meskipun asteroid atau planetoloid itu mengorbit matahari, asteroid atau planetoloid lebih kecil dari planet dan bukan planet. Sebenarnya banyak asteroid di luar angkasa yang tersebar, tetapi sebagian besar ada di sabuk asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter. Asteroid itu berbentuk seperti ini. Nah, bentuknya beragam ya, seperti ini juga bisa, kecil, besar, banyak lah. Saya akan menjelaskan apa itu komet. Komet adalah benda langit yang mengitari matahari, terbentuk dari debu, gas, dan es. Komet memiliki sesuatu yang bercahaya dan berekor. Itu disebabkan karena pada saat komet mendekati matahari, ini komet misalnya, nih intinya, ini ekornya. Misalnya nih, saat komet mengitari matahari, mendekati matahari, panas matahari, tekanan matahari, radiasi matahari, angin matahari membuat komet memiliki ekor. Panas menguapkan debu dan es. Makin dekat dengan matahari, maka semakin panjang ekornya, tetapi intinya semakin terkikis. Nah, saya akan perjelas lagi ya. Ini misalnya matahari. Ini adalah komet yang mengitari matahari. Komet nih. Jika komet mendekati matahari seperti ini. Nah, seperti ini. Panas matahari, tekanan matahari, radiasi matahari, angin matahari membuat komet itu memiliki ekor. Jadi intinya itu, inti dari komet ini meleleh dan membuat ekor. Jadi misalnya komet semakin dekat komet dengan matahari, semakin panjang ini ekornya, tapi intinya semakin terkikis. Jika sudah tidak ada inti, maka ekornya akan hilang dan komet itu akan hilang. Seperti itulah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu rotasi bumi. Rotasi bumi, revolusi bumi, rotasi bulan, revolusi bulan. Rotasi bumi adalah gerakan bumi pada porosnya. Misalnya ini bumi. Rotasi bumi itu bukan mengelilingi matahari ya, bukan seperti ini. Tapi dia bergerak pada porosnya. Misalnya ini garis edar, ini bumi. Jadi berputar doang seperti ini. Nah, rotasi bumi ini memerlukan waktu 24 jam. Rotasi bumi
memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Makanya kita akan mengalami siang dan malam. Rotasi bumi juga menyebabkan beberapa hal, yaitu gerak semu harian matahari, terjadi siang dan malam, perubahan waktu, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ini adalah rotasi bumi. Seperti ini. Nah, dia akan berputar terus selama 24 jam. Saya juga akan menvisualisasikan gimana terjadi siang dan malam. Seperti ini. Ini misalnya bumi. Jika bumi berotasi, misalnya ini adalah bagian Indonesia. Jika bumi berotasi sampai sini, maka bagian Indonesia akan mengalami siang atau pagi. Di sini bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Jika bumi berotasi lagi sampai segini, maka bagian Indonesia yang di sini akan mengalami malam. Sedangkan bagian sini yang tadinya tidak terkena sinar matahari akan mengalami siang akibat bumi berotasi. Seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari seperti ini. Nah, pada orbitnya. Gerak revolusi bumi membutuhkan waktu 365 hari. Nah, itu disebut skala revolusi. Sedangkan waktu rotasi bumi disebut skala rotasi. Nah, revolusi bumi juga mengakibatkan beberapa hal, yaitu gerak semu tahunan matahari, perubahan iklim. Jadi iklim di bumi akan berubah jika terjadi revolusi bumi, perubahan rasi bintang. Nah, seperti ini nih. Jika bumi berotasi seperti ini, matahari akan diam di tempat dan bumi akan berotasi terus. Seperti itulah. Dan akan membutuhkan waktu 365 hari atau 1 hari. Atau 1 tahun maksudnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu rotasi bulan. Rotasi bulan adalah gerakan bulan berputar pada porosnya. Seperti ini. Jika ini disebut rotasi bulan. Rotasi bulan memerlukan waktu 29 atau 29,5 hari. Akibat rotasi bulan adalah rotasi bulan akan selalu terlihat sama di bumi. Seperti itu. Ini misal bumi, bulan berotasi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu revolusi bulan. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Tadi kan revolusi bumi mengelilingi matahari. Karena bulan adalah satelit bumi, makanya bulan mengelilingi bumi. Seperti ini. Ini disebut revolusi bulan. Nah, waktu yang dibutuhkan revolusi bulan dan rotasi bulan itu sama, yaitu 29,5 hari. Revolusi bulan ini menyebabkan terjadinya fase-fase bulan. Dari bulan mati, sabit, setengah, lonjong, purnama, terus setengah lagi, sabit, bulan mati lagi. Seperti ini. Jadi ini akan mengalami bulan itu akan mengalami fase terus jika dia berevolusi terus. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu meteorit. Meteorit itu adalah benda langit dengan ukuran bervariasi, mulai dari butiran pasir sampai sebesar batu kali. Nah, meteorit yang jatuh ke bumi dan terbakar disebut meteor. Misalnya nih, ini bumi memiliki atmosfer kan? Dan ini adalah asteroid. Misalnya, jika asteroid menabrak bumi, meluncur ke bumi, bumi kan memiliki atmosfer. Sehingga meteor yang ingin sampai ke bumi
akan sulit karena meteor itu akan terbakar oleh atmosfer. Nah, jika meteor tersebut hanya sampai di atmosfer dan terbakar dan hilang, itu disebut meteor. Nah, selanjutnya apa meteorit? Meteorit pakai T ya. Meteorit. Tadi kan aku jelasin dia meteorit pakai D, sekarang pakai T. Meteorit itu adalah bagian meteor yang sampai ke bumi. Misalnya nih, ini meteorit yang memiliki ukuran sangat besar. Karena ukuran sangat besar, maka waktu terbakarnya dia di atmosfer itu akan lama. Makanya dia lebih cepat nyampe ke permukaan bumi daripada terbakar duluan. Nah, bagian meteor yang sampai ke permukaan bumi disebut meteorit pakai T. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik kita ke suatu pusat. Misalnya nih, ini matahari. Misalnya ini bumi. Pakai bumi aja ya. Bumi itu kan memiliki inti. Inti itu memiliki gaya gravitasi. Makanya, jika kita tinggal di bumi, setiap kali kita menjatuhkan sesuatu seperti ini. Nah, saya akan menjatuhkan bola pingpong. Dia akan jatuh ke bawah. Jika permukaannya tinggi sekali, saya akan jatuhkan bola pingpong, dia akan terus jatuh sampai ke pusat gravitasi. Nah, yang menyebabkan dia jatuh itu adalah gaya gravitasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengaruh radiasi terhadap kehidupan manusia, radiasi matahari. Jadi, misalnya nih, matahari kan punya radiasi. Radiasi itu disampaikan ke bumi. Nah, pengaruh radiasinya itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Pengaruh positifnya adalah banyak ya. Pertama, sangat memengaruhi cuaca dan iklim di wilayah tersebut. Kedua, tumbuhan jadi mendapatkan energi untuk melakukan fotosintesis. Tanpa ada radiasi matahari tidak bisa melakukan fotosintesis. Ketiga adalah manusia memperoleh vitamin D yang berguna bagi tubuh. Radiasi matahari itu juga berguna bagi tulang di tubuh kita ya. Yang keempat, terjadinya hujan. Karena proses penguapan pada proses terbentuknya air, hujan. Jika ada radiasi matahari, maka akan terjadi hujan. Hujan itu membantu para petani untuk bercocok tanam. Yang keempat adalah bumi. Bumi mendapatkan panas. Nah, yang kelima selanjutnya yaitu manusia dapat memakai radiasi matahari untuk menjemur pakaian, untuk pembangkit listrik juga bisa. Kan ada solar panel yang membutuhkan sekali radiasi matahari agar dapat membangkitkan listrik di suatu rumah. Selanjutnya, kehidupan di bumi menjadi dapat pencahayaan alami. Jadi kita bisa lihat di luar jika ada matahari terang. Terus manusia juga bisa memfungsikan radiasi matahari dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, pengairan, lingkungan hidup, kesehatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, negatif. Pengaruh negatifnya adalah manusia dapat terkena kanker kulit. Radiasi matahari menyebabkan sakit mata, penuaan dini, kulit manusia terbakar kemerah-merahan, dan menyebabkan pemanasan global. Itulah pengaruh radiasi bagi matahari, bagi kehidupan di bumi. Lanjut, saya akan menjelaskan apa itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari adalah seperti ini nih. Gerhana matahari adalah keadaan di mana matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis. Bukan. Gerhana matahari seperti ini.
matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis seperti itu. Jadi penjelasan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi penjelasan seperti ini. Matahari, bulan, dan bumi akan mengalami. Jadi seperti ini, matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis. Nah, cahaya yang ingin disampaikan ke bumi terhalang oleh bulan, dikarenakan bulan berevolusi. Seperti ini. Nah, bagian bumi yang di sini akan mengalami gerhana matahari total atau cincin. Bagian gerhana matahari yang di sini, bagian sisi kanan kirinya akan mengalami gerhana matahari sebagian. Seperti itu. Ini yang akan terjadi jika gerhana matahari. Seperti ini. Nah, selanjutnya apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah keadaan di mana gerhana matahari juga dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu gerhana matahari cincin sebagian. Setelah itu gerhana bulan. Gerhana bulan itu seperti ini, di mana matahari, bumi, dan bulan berada satu garis. Nah, cahaya yang dipantulkan dari bumi itu tidak bisa karena cahayanya ditutupi oleh bumi seperti ini. Jadi karena ini terjadi karena bumi berevolusi seperti ini. Nah, cahaya kan gak sampai ke bulan. Itu akan menyebabkan gerhana bulan. Seperti itulah. Nah, sekian dari saya video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini hanya untuk video ulangan IPA. Terima kasih. Dah.